sekarang saya akan membahas dua peran manajer bagi perusahaan, departemen, maupun organisasi menurut Mindsbird. Yang pertama, saya akan membahas tentang peran manajer sebagai sosok atau figur. Yang dimana seorang manajer di sini bertanggung jawab terhadap sosial, legal, seremonial, dan bertindak sebagai simbol perusahaan. Dan tidak lupa, seorang manajer diharapkan mampu menjadi inspirasi banyak orang. Sebagai contoh, biasanya manajer akan menghadiri acara seremonial seperti pemotongan pita peresmian, penandatanganan dokumen resmi, menyapa tamu perusahaan, dan menjadi tuan rumah resepsi acara perusahaan, departemen, maupun organisasi. Yang kedua, aku akan membahas peran manajer sebagai seorang pemimpin. Seorang manajer bertugas sebagai pemimpin untuk timnya, departemen, maupun organisasi. Dan tidak lupa, peran pemimpin sebagai manajer menyeleksi dan melatih karyawannya, serta mengelola kinerja dan memotivasi karyawan-karyawannya. Yo, loving this minute, these feelings I'm feeling this minute, I'm loving these minutes, don't stay. Where have you been all these? Where have you been all these? Yeah, I loving this minute, these feelings I'm feeling this minute, I'm loving these feelings, will stay. Where have you been all these? Where have you been all these? Yeah, not enough time in each day. Only 1 minute to speak, waiting to sleep. Take over my thoughts to be seen in my dreams. I'm loving these feelings I'm feeling, I'm dreaming of what I should say. Tomorrow is so far away. Next time that I see you is so far away. I hoping to keep my thoughts arranged. Already been 6 hours of pain. I know this 1 minute will take it away. Saya Kirana Audiara Putri akan menjelaskan dua peran manajemen. Yang pertama, monitor. Dalam peran pemantau ini, seorang manajer bertugas untuk mengumpulkan informasi dari anggota tim yang lainnya dan memantau anggotanya, baik dalam segi produktivitas, kinerja, maupun kenyamanan anggota timnya dalam bekerja. Contohnya, supervisor atau mandur perkebunan yang menerima informasi dari anggotanya untuk kepentingan perusahaannya. Yang kedua, disseminator. Setelah menerima informasi, seorang manajer bertugas untuk mengkomunikasikan informasi tersebut ke anggota tim yang lainnya. Contohnya yaitu seorang manajer yang menyampaikan memo, email, ataupun laporan kepada bawahannya tentang informasi tersebut dan tentang keputusan yang telah diambil. Sekian, terima kasih. Spokesperson adalah seseorang yang menyampaikan informasi organisasinya dan tujuan organisasinya kepada pihak luar. Contohnya adalah seseorang yang menyampaikan tujuan organisasinya kepada pihak investor. Halo, nama saya Geza Natali dari kelompok 2. Saya ingin menjelaskan entrepreneur. Entrepreneur atau pengusaha adalah orang yang melakukan aktivitas wirausaha yang dicirikan dengan pandai atau berbakat mengenali, menentukan cara, menyusun manajemen operasi untuk pengadaan produk baru, memasarkan serta mengatur permudahan operasinya. Contoh entrepreneur ada social entrepreneur yang umumnya bisnis ini akan dilaksanakan oleh orang yang berkecimpungan di dunia pelayanan sosial seperti kesehatan, edukasi, dan sebagainya yang membutuhkan sokongan sumber daya manusia. Contoh social entrepreneur ialah membuka taman kanak-kanak dan membuka klinik. Terima kasih, mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. I'm tired of waiting, this time that I'm wasting, that's why this 1 minute is so fucking sacred. Yo, loving this minute, these feelings I'm feeling this minute, I'm loving these minutes, don't stay. Where have you been all these? Where have you been all these? Yeah, I loving this minute, these feelings I'm feeling this minute, I'm loving these feelings, will stay. Where have you been all these? Yeah. Selanjutnya, research allocator, atau pembagi sumber daya. Seorang manajer berperan sebagai pembagi sumber daya, yaitu menentukan di mana sumber daya tersebut harus dialokasikan untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Sumber daya yang dimaksud dapat berupa dana, tenaga kerja, material, mesin, dan sumber daya lainnya. Sebagai contoh, seorang manajer mendelegasikan karyawannya untuk menyelesaikan tugas tertentu.
Dan yang terakhir, negosiator. Sebagai negosiator, manajer berpartisipasi dan mengambil keputusan dalam negosiasi dengan pihak luar maupun internal untuk memperjuangkan kepentingan bisnis perusahaan. Sebagai contoh, manajer terlibat negosiasi kenaikan upah karyawan